teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan dimanapun kalian berada. Semoga segala aktivitas kalian selalu dilancarkan dan dimudahkan. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penghuni Rumah Belanda. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Ternyata selama 18 tahun aku hidup bersama mereka yang tidak kasat mata. Apa jadinya ketika rumah yang kalian huni memiliki hal-hal seram yang pernah dialami oleh seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu? Namaku Eka, seseorang yang tinggal di kota B, kota yang letaknya ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Aku mempunyai kisah tentang rumahku, tentang rumah yang sudah aku huni selama 18 tahun. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk pindah ketika aku sudah dewasa. Rumah yang aku tempati adalah sebuah rumah dengan gaya arsitektur Belanda. Rumah ini peninggalan kakek buyutku yang diturunkan kepada kakek dan nenek pada saat itu. Rumahnya memang besar. Ada sebuah bangunan utama yang terdiri dari ruang tamu yang besar di depan. Juga sebuah lorong panjang hingga ke belakang yang terdiri dari bangsal-bangsal yang ada di sisi kiri dan kanan. Bangsal-bangsal itu mempunyai jendela yang besar tanpa kaca, yang harus aku buka setiap pagi agar sinar matahari masuk ke dalam rumah yang besar itu. Sebelum akhirnya aku menutupnya kembali ketika maghrib tiba. Beberapa bangsal yang ada di sana dijadikan kamar oleh keluargaku, salah satunya kamarku, juga kamar kedua orang tuaku, lalu kamar kakek dan nenek yang semuanya ada di deretan paling depan. Ada pula yang kita pakai untuk gudang, lalu untuk ruang TV tempat kita berkumpul di deretan tengah, dan sisanya dibiarkan kosong begitu saja. Layaknya bangunan Belanda pada umumnya, di ujung lorong itu ada sebuah pintu yang mengarah keluar dan menembus ke arah kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Ada pula sebuah sumur yang menjadi sumber mata air bagi kita untuk mandi dan mencuci. Sumur yang dibuat selama puluhan tahun, dan hingga hari ini airnya tidak pernah kering sekalipun. Aku tinggal di rumah tersebut sedari kecil dan diasuh oleh kakek dan nenekku di rumah tersebut. Bukan tanpa sebab, bapak dan ibu yang merupakan TKI yang bekerja di luar negeri mengharuskan aku diasuh oleh mereka. Aku yang sedari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku untuk bekerja, seperti sudah terbiasa hidup sendirian di dalam rumah. Menjaga rumah tua itu sendirian hingga malam tiba sepulang dari sekolah. Menonton TV sendirian, makan di sana sendirian. Bahkan terkadang aku harus ke kamar mandi sendirian yang ada di belakang rumah pada kala itu sambil menunggu kakek dan nenek pulang. Selain ibu dan bapak yang menjadi TKI di luar negeri, kakek dan nenek pun mempunyai salah satu usaha yang letaknya tidak jauh dari rumah. Tepatnya hanya terpisah oleh jalan dan beberapa rumah warga. Sehingga aku terkadang bertemu mereka ketika pagi tiba sebelum berangkat dan ketika mereka pulang ketika malam. Namun, hal itulah yang menjadi awal dari semuanya. Aku yang awalnya tidak takut ketika aku sendirian di dalam rumah, tiba-tiba berubah
ketika aku mengalami hal yang menyeramkan di sana. Aku ingat ketika aku kecil, tepatnya ketika aku SD, aku yang terbangun di pagi hari merasakan ada suara-suara gaduh di ruang tamu. Seperti ada beberapa orang yang sedang berlarian dan tertawa seperti sedang bermain-main di ruang tamu depan. Seketika, aku bangun dengan wajahku yang masih mengantuk dan sedikit menguap. Aku pun membuka pintu kamarku dan mencari tahu siapa yang sedang bermain di ruang tamu itu. Secara samar-samar, aku melihat beberapa bayangan anak kecil. Mereka berlarian ke sana kemari seperti sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumah. Mereka melompat ke sana kemari, berlari tanpa henti, dan tertawa dengan riang. Aku yang baru keluar kamar langsung mengangkat kedua tanganku, mendekatkannya ke arah mata, dan mengusap-usap mataku agar aku bisa dengan jelas melihat siapa mereka-mereka ini. Aku pun akhirnya kembali mendekat, memastikan siapa mereka yang bermain di pagi hari seperti ini. Apalagi jendela-jendela yang ada di dalam rumah masih tertutup, sehingga suasana rumah masih sedikit agak gelap. Namun, ayo main. Tiba-tiba, tepat dari arah kanan, ada seseorang yang memegang tanganku. Seorang anak kecil yang umurnya tidak jauh dariku. Dia membawa boneka kecil yang sudah lusuh dengan baju berwarna putih yang sudah lapuk. Wajahnya terlihat sangat cantik. Kulitnya terlihat putih dengan rambutnya yang pirang dan terurai panjang hingga ke punggungnya. Dia tersenyum ketika melihatku, dan aku pun membalasnya kembali dengan senyuman pada saat itu. Layaknya anak kecil yang sedang diajak main oleh teman sebayanya, aku pun akhirnya mengikuti ajakannya. Aku yang ditarik untuk bergabung dengan mereka yang ada di ruang tamu, akhirnya ikut bermain di pagi itu, berlarian ke seisi rumah sambil tertawa, seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumah. Aku tidak ingat ada berapa orang yang bermain di pagi itu. Semuanya terlihat samar-samar apabila aku mengingatnya kembali. Namun yang pasti, di pagi itu aku sangat senang bermain bersama mereka. Mereka melompat ke sana kemari, berlarian menembus tembok, juga memanjat hingga langit-langit rumah dan merayap seperti layaknya laba-laba dan menatapku dari atas. Waktu itu, aku tidak sadar dengan tingkah laku mereka. Layaknya anak kecil yang baru bangun tidur yang belum tersadarkan. Aku hanya berlari mengikuti mereka semua di pagi itu. Hingga ketika aku berlari dari kejaran mereka, aku seketika lari ke belakang, melewati lorong panjang yang berisi bangsal-bangsal kosong yang ada di sisi kiri dan kanan. Di lorong itu hingga ke ujung. Aku berencana ingin bersembunyi di kamar mandi yang letaknya di luar rumah. Karena sewaktu bermain dimanapun aku bersembunyi di dalam rumah, aku selalu diketahui oleh semua mereka. Aku terus berlari sambil tertawa di lorong tersebut, lalu aku berbelok ke sebuah lorong kecil lagi, yang dimana di sana ada sebuah pintu yang menuju keluar. Seketika, aku langsung membuka kunci pintu belakang, membukanya secara perlahan sehingga ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Namun, beberapa detik sebelum aku membuka pintu, seperti ada seseorang yang berteriak. Dia seperti melarangku membukanya. "Jangan buka pintunya!" Dengan nada yang sedikit berteriak. Aku terlambat untuk mematuhi perintahnya. Pintu belakang itu sudah aku buka, sehingga secara tiba-tiba seperti ada sebuah angin besar yang bergemuruh dari dalam rumah. Angin besar itu berhembus dengan sangat kencang ke arahku yang kini ada di dekat pintu belakang.
Seketika semuanya mendadak hening. Suara tertawa, suara orang-orang yang sedang berlarian, juga suara dari orang-orang yang saling mengobrol satu sama lain kini menghilang dalam sejenak. Aku pun langsung terdiam melihat hal tersebut. Suara terakhir yang aku ingat adalah suara dari wanita yang tadi memegang tanganku yang melarang aku untuk membuka pintu belakang. Aku sempat penasaran kemana mereka semua, sehingga aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan melihat rumah itu dalam keadaan kosong. Aku mencari mereka semua, memasuki ruangan-ruangan di dalam rumah, hingga membuka ruangan-ruangan yang kosong di lorong untuk mencari mereka. Namun, aku tidak menemukan jejak mereka sekarang. Mereka menghilang semua dan menyisakan aku sendiri di rumah ini. Di sana, aku baru tersadar bahwa aku selama ini sendirian di dalam kamar, karena kakek dan nenek sepertinya sudah pergi ke tempat usahanya yang tidak jauh dari rumah ini. Dan orang-orang yang bermain denganku, aku tidak tahu siapa. Hal itu tentu saja membuatku tiba-tiba ketakutan. Rasa merinding seketika muncul dari tubuhku di pagi itu. Wajahku tiba-tiba pucat. Bersamaan dengan tubuhku yang bergetar karena ketakutan, aku bahkan menempelkan kedua tanganku di dada saking ketakutannya pada saat itu. Aku bertanya-tanya, siapa yang tadi bermain denganku? Seketika aku sadar bahwa mungkin saja yang tadi bermain denganku juga orang yang tadi berlarian ke sana kemari, bukanlah manusia. Akhirnya, aku berteriak. Aku menangis. Aku langsung kembali berlari ke pintu belakang sambil berlari sekuat tenaga dan keluar menuju ke tempat usaha kakek dan nenekku pada saat itu. Aku benar-benar ketakutan di pagi hari itu. Aku langsung menemui mereka dan menceritakan semuanya. Namun, kakek dan nenekku hanya tersenyum dan memelukku. Mereka sepertinya tahu siapa anak-anak itu. Mereka berdua hanya menenangkanku sambil membawakanku teh manis hangat dan beberapa pisang goreng di pagi itu. Nenek yang duduk bersamaku lalu mengusap-usap kepalaku setelah aku tenang. Tidak ada perasaan yang janggal ketika aku menceritakan semuanya. Malah dia hanya berkata, "Lain kali kalau bangun jangan terlalu siang. Bangun bareng nenek dan kakek, lalu buka-buka jendela rumah biar matahari masuk. Jadi tidak ada yang ngajak main lagi seperti tadi," kata nenekku sambil tersenyum di pagi itu. Entah mengapa, setelah kejadian itu, aku jadi sering mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumah. Seperti sekelibatan bayangan yang tiba-tiba muncul dan melintas di lorong rumah apabila ketika larut malam aku belum tertidur. Lalu, lampu kamar yang mati dan nyala sendiri apabila aku melewati lorong di malam-malam tertentu. Bahkan, ketika aku tidur, terkadang ada yang menarik selimutku yang diiringi oleh suara tertawa dari anak-anak seumuranku pada saat itu. Suasana rumah yang awalnya tenang ketika aku sendirian di sana kini mulai berubah secara perlahan. Mereka kini sering muncul ketika aku sendirian. Tentu saja, hal itu selalu membuatku ketakutan. Beberapa kali aku berlari dan menangis setiap kali aku mendapatkan kejadian yang aneh di dalam rumah kepada kakek dan nenekku. Namun, mereka seperti tahu akan hal tersebut. Dan ketika aku menceritakan hal itu semua, mereka seringkali memberitahuku untuk berpikiran positif dan membiasakan diriku atas apa yang terjadi di dalam rumah. Seperti halnya di malam ini. Aku ingat, pada saat itu aku tidak mau berada di dalam rumah lagi sendirian, mengingat banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang aku rasakan setelah aku bertemu dengan anak-anak kecil itu. Sepulang sekolah,
Aku langsung berjalan melewati rumah dan masuk ke tempat usaha kakek dan nenekku hingga larut malam dan pulang bersama mereka berdua. Hal itu aku lakukan cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun karena aku masih trauma atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku tidak pernah masuk ke dalam rumah sendirian lagi. Semenjak kejadian tersebut, aku selalu pulang ke tempat usaha mereka dan pulang bersama ketika mereka sudah selesai menutup tempat usahanya. Aku ingat kakek dan nenek yang baru saja pulang bersama aku dan baru saja sampai ke halaman rumah. Tiba-tiba mendengar ada seseorang yang sedang menangis di dalam rumah. Bahkan suaranya terdengar sangat lirih dan terdengar hingga ke halaman di mana aku, kakek, dan nenek baru saja pulang dari tempat usaha mereka. Suara dari seorang laki-laki yang mungkin umurnya sudah memasuki remaja. Dia seperti sedang menangisi sesuatu dari dalam rumah. Jujur, tidak ada anak laki-laki remaja di sana. Yang tinggal di dalam rumah hanyalah kakek, nenek, dan aku. Dan apabila bapak atau ibu pulang pun, ketika bapak menangis, suaranya tidak seperti itu. Seketika kakek tiba-tiba terdiam. Dia seperti tahu siapa yang sedang menangis di dalam rumah yang terkunci rapat pada malam itu. Bahkan, dia menyuruhku untuk tidak berjalan mendekat ke arah rumah dan menyuruhku menunggu di halaman bersama dengan nenek yang ada di sampingku. "Nek, jaga Eka sebentar. Dia sepertinya menangis lagi," kata kakekku yang tiba-tiba berkata kepada nenek untuk menjagaku dan meninggalkanku pada malam itu. Kakekku seketika berjalan dan terlihat seperti sedang mengelilingi rumah. Matanya seperti sedang melihat ke arah jendela-jendela besar yang terbuat dari kayu yang tertutup. Jendela-jendela itu merupakan jendela dari bangsal-bangsal yang kosong di lorong, yang setiap hari tertutup rapat dan tidak pernah dibuka oleh mereka berdua. Kakek seperti sedang fokus mendengarkan di bangsal mana suara tangisan itu terdengar. Dia berkeliling rumah dan menempelkan telinganya di jendela-jendela yang besar itu. Hingga akhirnya dia kembali ke arah depan, di mana di sana ada aku dan nenek yang sedang menunggunya. "Tunggu ya, sebentar," kata kakek dengan nada yang pelan. Seperti yang sudah tahu tentang siapa yang sedang menangis itu, kakek secara perlahan kembali berjalan ke arah rumah, membuka pintu rumahnya, dan tidak lama dia pun masuk ke dalam rumah secara perlahan. Dia berjalan ke arah lorong yang panjang itu, melewati kamarku dan juga kamar dirinya yang berada di deretan paling depan. Lalu, setelah dia melewati beberapa bangsal yang kosong, akhirnya dia berdiri di sebuah bangsal di sebelah kiri. Tidak lama kemudian, dia akhirnya membuka pintu bangsal yang kosong itu dan membuka jendelanya yang besar lalu membiarkannya terbuka begitu saja. Entah mengapa, setelah pintu jendela itu terbuka, suara tangisan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Lalu, tidak lama kemudian, dia kembali ke arahku dan berkata bahwa semuanya sudah selesai dan kita sudah diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Aku sempat bertanya kepada nenek siapa yang menangis itu, namun nenek hanya tersenyum dan menjawab, "Sudah, jangan dipikirkan. Yang namanya rumah tua, pasti ada yang seperti ini. Yang pasti, dia sekarang tidak akan nangis lagi. Jadi kamu bisa tenang untuk tidur," kata nenek sambil mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa hal janggal yang terjadi di dalam rumah tentu saja membuatku ketakutan. Namun aku mencoba membiasakan diri akan hal itu. Selama ada kakek dan nenek yang ada bersamaku, rasa takutku seperti hilang begitu saja. Dan suasana rumah bisa tenang tanpa ada kejadian apapun di dalamnya. Namun, bukan hanya aku saja yang mengalami kejadian ini. Teman-temanku yang pada waktu itu sedang menginap di rumah
secara tidak sengaja mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti yang aku alami. Aku ingat, pada waktu itu aku sudah masuk SMP, di mana aku pada saat itu aktif di kegiatan OSIS sekolah yang mengharuskanku melakukan kegiatan hingga larut malam bersama teman-temanku. Ada beberapa temanku yang memang rumahnya agak sedikit jauh dari sekolah, sehingga mereka harus memakai angkutan umum untuk sampai ke rumah. Tapi akibat ada sebuah kegiatan hingga larut malam, membuat mereka tidak bisa pulang karena tidak ada angkutan umum yang bisa mengantarkan mereka di malam itu. Sehingga mereka akhirnya ikut menginap di rumah. Apalagi di dalam rumah terdapat bangsal-bangsal kosong yang bisa mereka pakai untuk tidur. Ada beberapa orang yang ikut menginap di rumah pada malam itu. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka tidur di 2 bangsal kosong yang ada di sebelah kamarku. Jujur, aku senang ada mereka semua. Rumah yang biasanya sepi karena hanya ada kita bertiga kini mulai rame ketika ada mereka. Kita semua mengobrol di ruang TV hingga larut malam di dalam rumah, membicarakan tentang persiapan kegiatan yang kita siapkan di sekolah pada malam itu. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Bahkan nenek dan kakek yang pada saat itu pulang sudah tertidur pulas di kamar mereka. Akhirnya, kita semua berpisah dan mulai beristirahat di kamar masing-masing. Aku masuk ke kamarku dan beberapa temanku juga masuk ke dalam bangsal yang menjadi kamar untuk mereka beristirahat. Tidak ada yang aneh pada malam itu. Aku yang sudah mengantuk pun langsung tertidur lelap di sana bersama dengan teman-teman wanitaku yang ada tepat di sebelah kamarku. Namun, hal itu rupanya tidak terjadi di teman laki-lakiku yang ikut menginap. Mereka di kamar masih mengobrol. Bahkan kali ini mereka mengobrol tentang rumahku yang merupakan rumah tua peninggalan Belanda yang nampak sedikit menyeramkan. Mereka semua penasaran tentang bangsal-bangsal kosong yang ada di sana, sehingga mereka membuat taruhan untuk masuk ke bangsal-bangsal kosong itu dan berdiam di sana selama beberapa menit sebelum akhirnya mereka kembali ke dalam kamar mereka. Tentu saja ada perasaan takut di dalam diri mereka. Namun karena mereka melakukan tantangan dan tidak ingin dianggap lemah oleh yang lain, sehingga mereka memberanikan diri mereka semua. Mereka akhirnya keluar secara perlahan, menyusuri lorong panjang yang ada di dalam rumahku dan membuka satu persatu bangsal yang ada di sana. Satu bangsal terbuka secara perlahan dan masuk ke dalam bangsal tersebut selama beberapa menit hingga akhirnya mereka kembali keluar. Tidak lama mereka membuka bangsal lainnya dan masuk ke dalamnya, lalu keluar lagi dan membuka bangsal yang lain. Semua bangsal yang kosong itu mereka buka semua hingga ke ujung ruangan. Lalu mereka berhenti di ujung di sebuah bangsal terakhir yang berdekatan dengan lorong kecil yang menembus ke pintu belakang. Entah mengapa, bangsal yang terakhir ini seperti membuat mereka takut. Mereka saling mendorong satu sama lain agar mau membuka pintunya yang tertutup rapat itu. Apalagi tampaknya bangsal ini lampunya dimatikan, sehingga terlihat gelap dari luar. Rasa takut yang tercampur oleh rasa penasaran yang tinggi membuat mereka akhirnya memberanikan diri mereka untuk membukanya. Mereka secara perlahan mendorong pintu itu secara perlahan dengan perasaan takut yang mereka rasakan pada waktu itu. Sebuah bangsal yang gelap kini terlihat dengan jelas dengan hawanya yang membuat mereka bergidik ketakutan. Namun ketika pintunya terbuka sepenuhnya, tiba-tiba lampu yang awalnya mati di dalam bangsal tersebut tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Hal itu tentu saja membuat mereka mundur beberapa langkah
Bahkan ada salah satu dari mereka yang bersembunyi di balik punggung temannya sambil memegang erat bajunya. "Alah, cuma lampu saja. Sudah, tidak usah takut. Tuh, bangsalnya kosong juga. Ayo masuk," kata salah satu dari mereka yang berada paling depan. Mereka berusaha untuk memberanikan diri kembali. Rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut yang mereka rasakan membuat mereka akhirnya masuk ke dalam bangsal yang paling ujung itu. Bangsal paling ujung memang jarang aku buka, mengingat aku juga merasa ada sesuatu yang aneh di dalam sana, sehingga aku jarang sekali membuka pintu dan jendelanya. Hanya kakek dan nenek yang berani masuk ke dalamnya. Bangsal paling ujung memang jarang aku buka, mengingat aku juga merasa ada sesuatu yang aneh di dalam sana, sehingga aku jarang sekali membuka pintu dan jendelanya. Hanya kakek dan nenek yang berani masuk ke dalamnya dan membuka jendelanya setiap pagi agar sinar matahari masuk dari luar. Bangsal yang ujung itu tampaknya tidak terlalu kosong. Masih ada barang-barang lama yang tersimpan di sana, seperti sebuah meja tua yang mungkin umurnya sudah puluhan tahun, juga sebuah ranjang besi yang sudah mulai berkarat, juga dus-dus yang berisi barang-barang lama yang tersimpan di sana. Mereka yang masuk akhirnya melihat bangsal yang paling ujung itu. Bahkan mereka sempat duduk di ranjang besi yang sudah berkarat tersebut, sebelum akhirnya mereka kembali keluar dari bangsal itu dan menutup pintunya secara perlahan. Rasa lega kini mulai muncul ketika mereka berhasil masuk ke dalam bangsal yang paling ujung. Mereka yang terlalu takut untuk mematikan lampunya akhirnya hanya menutup pintunya saja secara perlahan. Mereka menutup pintu itu secara bersama-sama. Dan ketika pintu itu tertutup sepenuhnya, tiba-tiba lampu lorong tempat mereka berdiri tiba-tiba mati, bersamaan dengan lampu-lampu bangsal yang sudah mereka masuki pada malam itu. Suasana rumah tiba-tiba menjadi gelap gulita, membuat mereka semua terdiam ketika hal itu terjadi. Tidak ada penerangan satupun yang mereka bawa sekarang, apalagi pada zaman itu. Anak-anak SMP tidak mempunyai HP, sehingga tidak bisa memakai senter di HP-nya untuk membantu mereka masuk kembali ke dalam kamar mereka. Rasa lega yang tadi mereka rasakan kini berubah kembali menjadi rasa takut yang mendalam. Mereka tidak bisa berlari ke dalam kamar mereka karena lorong itu begitu gelap. Mereka hanya meraba-raba ke arah dinding sambil berjalan agar mereka bisa sampai ke dalam kamar pada malam itu. Satu langkah, mereka berjalan. 2 langkah, mereka berjalan. 3 langkah, mereka berjalan. Mereka secara perlahan berjalan dengan kedua tangannya yang memegang dinding dan pintu bangsal yang ada di dekat mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Rasa takut yang mereka rasakan semakin lama semakin kuat. Apalagi ketika mereka hampir sampai ke kamar mereka yang terbuka. Tiba-tiba TV ada di ruangan di depan kamar mereka tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Cahaya dari TV itu terlihat jelas hingga ke lorong yang gelap itu. Tentu saja, hal itu membuat mereka terdiam dan semakin ketakutan, karena mereka tahu bahwa semua orang yang ada di rumah itu sudah tertidur, kecuali mereka bertiga. Perlu waktu beberapa detik bagi mereka untuk bisa bergerak kembali. Mereka terdiam sambil mengumpulkan keberanian mereka agar mereka bisa berlari dan masuk ke dalam kamar yang letaknya persis di depan ruangan TV. Cahaya TV yang terang, yang terlihat hingga ke lorong, membuat lorong rumah itu tidak gelap lagi meskipun mereka semua dilanda ketakutan. Sehingga membuat mereka bisa berlari ke dalam kamar dan menutup pintu kamar dengan cepat. "Cepat, tutup pintunya," kata salah satu dari mereka.
Seseorang yang berlari paling ujung pun akhirnya menutup pintu kamar dengan tergesa-gesa. Namun, ketika dia menutup pintunya, pandangannya akan secara otomatis melihat ke arah ruangan TV yang letaknya persis di depan kamar mereka. Dia melihat ada seorang wanita yang duduk di salah satu kursi di ruangan TV itu. Dia duduk sambil melihat TV yang menyala. Siaran TV yang buram karena sudah tidak ada lagi program yang tayang di jam tersebut. Wanita itu duduk membelakangi mereka semua. Bajunya putih panjang dengan rambutnya yang pirang dan terurai panjang hingga menutupi punggungnya. Dia hanya terdiam dan menatap TV yang menyala itu di dalam ruangan. Dan ketika salah satu dari mereka menutup pintunya, wanita itu menengok ke arahnya secara perlahan. Dia memutarkan kepalanya sebanyak 180 derajat ke arahnya dengan tubuh yang masih duduk dan menghadap ke arah TV yang masih menyala. Dia tersenyum. Wajahnya yang pucat terlihat sangat jelas. Apalagi cahaya dari TV yang menyala membuat wajahnya menyeramkan. Tidak lama kemudian, dia menyeringai sambil berkata dengan bahasa Belanda yang apabila diartikan seperti ini. "Sudah waktunya tidur. Jangan bermain sampai larut malam di rumah ini." Dia berkata seperti itu sambil tersenyum. Lalu, tiba-tiba ketika dia sudah berkata seperti itu, TV yang menyala di dalam ruangan tiba-tiba mati, membuat ruangan itu kembali gelap gulita. Beberapa detik berlalu. Lampu lorong yang mereka lalui secara tiba-tiba menyala kembali. Dan temanku yang sedang menutup pintu itu tiba-tiba melihat ruangan TV itu tiba-tiba kosong. Dan wanita yang duduk itu pun menghilang secara tiba-tiba. Sejak saat itu, mereka semua seperti tidak mau menginap lagi di rumahku. Bahkan rumor tentang rumahku yang berhantu pun kini menyebar di dalam sekolah, terutama dari teman-teman yang ada di OSIS pada saat itu. Mereka semua terkadang bertanya kepada hal itu kepadaku, dan aku hanya menjawab bahwa itu rumah tua. Jadi wajar apabila ada hal-hal seperti itu. Seorang noni Belanda yang menampakkan dirinya kepada teman-temanku rupanya kini mulai muncul dan mulai menggangguku sekarang. Mungkin gara-gara pada saat itu mereka membuka bangsal yang ada di ujung lorong, yang merupakan tempat dirinya bersemayam, sehingga membuat dirinya kini mulai muncul di berbagai tempat di rumah ini. Mulai dari suara-suara gaduh dari dapur yang kini mulai sering terdengar ketika malam tiba. Lalu lampu yang mati dan menyala dengan sendirinya. Juga TV yang tiba-tiba menyala di tengah malam dan volumenya yang sedikit keras terdengar hingga ke dalam kamar. Gangguan-gangguan itu pasti terjadi ketika nenek dan kakek ketika tidur, atau ketika aku sedang sendirian di dalam rumah. Namun, apabila kakek dan nenek ada, gangguan itu seperti menghilang begitu saja dan rumah tua ini pun hening seperti biasanya. Entah apa yang terjadi, namun gangguan itu semakin lama semakin menggangguku. Seperti di malam ini, ketika pada saat itu aku pulang malam karena ada kegiatan kepanitiaan untuk mengurus anak-anak yang baru masuk SMP. Sebagai anggota OSIS, aku harus mempersiapkan semuanya, karena besok mereka mulai masuk dan berkegiatan di sekolah. Aku yang pada saat itu disibukkan oleh kegiatanku di sekolah, membuat perutku kelaparan. Sehingga ketika aku pulang, aku berencana untuk meminta tolong agar dibuatkan makanan oleh kakekku di dalam rumah. Kakekku memang terkenal dengan masakannya, sehingga tidak heran aku sering meminta dibuatkan sesuatu untuk aku makan. Apalagi di malam ini, rasa capekku sepertinya akan sirna apabila kakek memasak sesuatu yang enak untukku makan sekarang. Aku pun akhirnya membuka pintu rumah pada malam itu, mengucapkan salam bahwa aku sudah pulang dan masuk ke dalam. Suasana di rumah
Hening, seperti tidak ada orang. Namun aku yakin kakek dan nenek sudah pulang karena tempat usahanya tutup ketika aku melewatinya sebelum aku sampai ke rumah. Aku pun masuk, melepaskan sepatuku dan menyimpannya di rak sepatu yang ada di dekat pintu. Tiba-tiba, aku mencium bau harum dari dapur. Sebuah masakan yang tampak lezat yang membuatku langsung berpikir bahwa kakek sedang memasak di dapur untuk makan malamku pada saat itu. Seketika, aku yang senang akan hal tersebut langsung berlari ke arah dapur, melewati lorong panjang itu hingga ke ujung dan belok ke arah kiri ke dekat pintu belakang. Namun, entah mengapa, ketika aku beberapa langkah lagi sampai ke ujung lorong, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sesosok noni Belanda itu yang muncul dan melayang dari arah dapur ke arah bangsal kosong yang ada di ujung lorong. Dia melayang dengan baju putih panjang dengan pundaknya yang menggembung layaknya noni-noni Belanda pada umumnya. Rambutnya yang pirang hingga ke punggungnya pun terlihat sangat jelas oleh kedua mataku. Dia melayang dengan wajahnya yang sedang menatapku. Wajahnya yang cantik dengan mata yang sayu. Dia tersenyum kecil kepadaku seperti sedang menyambutku yang kini berlari ke arahnya. Entah mengapa, dia muncul begitu saja dari arah dapur dan melintas di depanku begitu saja. Aku mendadak terdiam melihat penampakan itu, karena baru kali ini aku melihat wujudnya dengan sangat jelas. Apalagi cahaya lampu yang menyala seperti menembus tubuhnya secara perlahan sehingga jelas sekali bahwa yang aku lihat bukanlah manusia. Pintu bangsal yang paling ujung tiba-tiba tertutup dengan keras. Noni Belanda itu masuk ke dalam bangsal kosong itu dan menutup pintunya. Bersamaan dengan itu, secara tiba-tiba wangi nasi goreng yang awalnya menggugah selera seketika lenyap dan tergantikan dengan bau anyir dan karat besi yang tercium olehku. Dari sana, aku yang awalnya takut tiba-tiba berteriak. Aku benar-benar marah di sana. Gangguan-gangguan yang membuatku takut kini secara berubah menjadi sebuah kemarahan yang luar biasa. Apalagi posisiku pada saat itu sedang lapar sehingga semakin membuatku marah atas apa yang terjadi di dalam rumah. Dasar hantu sialan, orang lapar malah dikerjain. Dasar kurang ajar. Aku bahkan menggedor pintu bangsal yang paling ujung saking kesalnya. Namun semuanya mendadak hening ketika aku melepaskan kekesalanku pada saat itu. Hingga akhirnya aku kembali ke kamar, mengunci pintu kamarku pada saat itu dan tidur dalam keadaan lapar hingga pagi tiba. Setelah kejadian itu, noni Belanda yang aku temui sepertinya tidak berani menampakkan dirinya lagi. Terlebih lagi ketika kakek dan nenek menutup rapat bangsal yang paling ujung. Bahkan kini mereka menggemboknya dengan erat dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk dan membuka gemboknya pada saat itu. Aku yang terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang ada di dalam rumah, tidak terasa kini sudah menginjak bangku SMA. Seperti layaknya anak SMA pada umumnya, aku sudah mulai remaja dan mulai memadu kasih dengan pasanganku. Apalagi pada saat itu aku sudah mulai memakai handphone untuk berkomunikasi dengannya. Terkadang aku seringkali duduk di belakang rumah, saling mengirimkan pesan di malam hari sambil memandang pemandangan malam yang indah di belakang rumah. Aku melakukan hal tersebut hampir setiap malam, dan itu merupakan sebuah kesenangan yang aku dapatkan setiap malam sebelum aku tidur di dalam kamar pada malam itu. Kakek dan nenek yang melihatku sering duduk di belakang rumah, terkadang sering memarahiku dan menyuruhku masuk ke dalam rumah. Tidak boleh di luar malam-malam, dingin. Sudah, masuk saja dan main HP-nya di dalam kamar saja. Kata-kata itu seringkali keluar dari nenek dan kakekku ketika melihatku yang sedang asik menatap layar HP di belakang rumah ketika mereka pulang dari tempat usahanya.
Namun, aku yang pada saat itu ingin merasakan kebebasan, seperti halnya remaja pada umumnya, hanya mengangguk dan berkata, "Iya," kepada mereka. Tapi, aku tidak mengikuti apa yang mereka katakan. Aku masih saja asik di belakang rumah hingga larut malam. Bahkan, sampai menelpon pasanganku hingga berjam-jam lamanya. Hingga suatu malam, aku yang sedang asik menulis SMS tiba-tiba merasakan hawa yang berbeda pada malam itu. Hawanya begitu dingin. Tidak seperti di malam-malam sebelumnya, suara jangkrik yang biasanya terdengar di halaman belakang pun mendadak tidak terdengar lagi. Aku yang pada saat itu sedang dimabuk asmara seperti menghiraukan apa yang terjadi di halaman belakang. Aku fokus dengan HP-ku pada saat itu, membalas SMS yang masuk dengan hati yang senang. Hingga sesuatu tiba-tiba terjadi. Aku dikejutkan oleh ember yang biasa dipakai untuk mengambil air dari sumur yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Suaranya begitu keras, sehingga aku yang sedang duduk pun langsung berdiri dan melihat ke arah kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari tempat aku duduk. Aku seketika menyimpan HP-ku, dan aku pun berjalan ke arah kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi. Seperti tidak ada rasa takut yang aku rasakan pada saat itu. Aku yang mendekat ke dalam sumur seketika langsung menarik talinya dan menarik ember yang jatuh itu, dan aku simpan kembali di tempat yang semula. Hawa yang aku rasakan ketika sedang berada di dalam kamar mandi entah mengapa begitu dingin. Aku bahkan menggigil karena kedinginan, seperti ada sesuatu yang berhembus di sekitar rumah yang membuat tubuhku seperti ini. Namun, karena aku yang hampir setiap malam ada di belakang rumah, aku seperti tidak peduli dengan hal itu. Meskipun tepat ketika aku membalikan badan dan ingin kembali ke belakang rumah untuk mengambil HP-ku yang aku simpan di sana, tiba-tiba ada sesosok wanita yang berdiri menatapku tepat di depan HP yang aku simpan di sana. Wanita yang memakai gaun berwarna merah panjang dengan kain jarik berwarna coklat tua yang dia pakai. Rambutnya disanggul layaknya wanita zaman dulu. Namun bedanya adalah wanita itu menatapku dengan tajam. Dia seperti benar-benar marah kepadaku. Dia melotot dari kejauhan dengan kedua kakinya yang tidak menatap ke tanah. Bahkan, dia membuka mulutnya, dan terlihat seperti ada gigi taring kecil yang muncul ketika mulutnya terbuka seperti itu. Seketika, suasana di belakang rumah itu semakin dingin. Seperti ada jarum-jarum kecil yang menusuk kulit yang membuatku semakin menggigil kedinginan. Wanita itu terus-menerus menatapku di sana. Dia seperti marah atas apa yang sedang aku lakukan di belakang rumah pada malam itu. Aku benar-benar ingat kejadian itu. Wajahnya masih terlintas di dalam benakku setiap kali aku memikirkannya. Wajah dari wanita itu sangatlah berbeda dengan anak kecil yang aku temui ketika aku kecil. Juga noni Belanda yang ada di ujung lorong. Dia seperti diliputi oleh kemarahan yang membuat wajahnya menyeramkan seperti itu. Jujur, aku ketakutan. Baru kali ini tubuhku seperti memerintahkanku untuk berlari ke depan rumah dan masuk dari pintu depan. Aku takut. Aku benar-benar ketakutan kali ini. Suara SMS masuk dari pasanganku aku hiraukan begitu saja. Aku langsung berlari menyusuri pinggir rumah yang penuh akan rerumputan. Detak jantungku berdetak kencang ketika sedang berlari. Nafasku juga terasa berat ketika aku mengalami hal seperti ini. Dengan tergesa-gesa, aku langsung membuka pintu depan. Aku langsung masuk dan langsung menutup pintunya dengan rapat. Namun, entah mengapa, ada sebuah pemandangan yang berbeda ketika aku masuk ke dalam sana. Suasana rumah tampak berbeda dengan apa yang aku kenal. Ruangan tengah yang awalnya hanya ada beberapa kursi tamu tanpa ada ornamen apapun yang menghiasi ruangannya kini berubah. Ada beberapa kursi kayu di sana. Juga ada sebuah foto besar yang menempel di dinding ruang tamu yang luas itu. Sebuah keluarga Belanda
yang sedang berfoto bersama tepat di depan rumah. Tampak seorang menir Belanda duduk dengan tongkat yang dia pegang. Dia memakai topi berwarna putih dan kemeja putih, layaknya menir Belanda pada umumnya. Lalu, di dekatnya, ada 3 orang anak yang berdiri bersamanya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak perempuan yang paling besar berdiri paling kanan, bersamaan anak laki-lakinya yang berdiri di sebelah kirinya. Lalu anak yang paling kecil duduk tidak jauh dari menir itu. Seorang anak kecil yang cantik jelita, seperti seorang anak yang aku temui ketika kecil. Aku sangat ingat wajahnya kala itu dia memegang tanganku dan mengajakku bermain. Hal itu pula lah yang menjadi awal dari kejadian-kejadian mistis yang aku alami di rumah ini. Juga dengan sosok anak wanita yang ada di dalam foto itu, wajahnya mirip sekali dengan sosok wanita yang ada di ujung lorong. Entah apa yang terjadi, di mana aku sekarang. Aku seperti terlempar ke masa lalu ketika melihat foto yang besar itu. Apalagi ketika aku menatap foto itu lebih lama, aku tiba-tiba mendengar sebuah teriakan dari lorong. Teriakan meminta tolong dari bangsal-bangsal yang ada di dalam lorong itu. Seketika, aku berlari dan mencari tahu. Entah mengapa aku tiba-tiba tidak mempunyai rasa takut akan hal tersebut. Aku membuka satu persatu dari bangsal tersebut dan ketika aku membukanya, aku menemukan 3 mayat yang tergeletak begitu saja. 3 mayat dari ketiga anak menir Belanda itu, mereka seperti tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Seperti dikurung di bangsal paling ujung, lalu diberondong oleh peluru dari luar sehingga tubuhnya tergeletak dan tidak bernyawa. Aku merasa mual setelah melihat ketiga mayat tersebut, apalagi mayat-mayat itu wajahnya persis dengan sesuatu yang pernah aku lihat di rumah ini. Ketika aku terdiam karena sedang melihat mayat itu dari dekat, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan kerasnya bersamaan dengan suara dari langkah kaki yang berlari keluar rumah. Sontak, aku langsung berbalik dan mencari tahu siapa yang membuka pintu belakang. Namun, tepat ketika aku melangkahkan kakiku kembali melalui pintu belakang, tiba-tiba sesosok wanita yang memakai gaun merah kembali muncul. Dia berdiri sambil menatapku ke arah sumur, wajahnya kini sedikit tersenyum kepada aku. Dia hanya berdiri membelakangi sumur dan menatapku di sana. Setelah aku keluar dari rumah melalui pintu belakang, dia tiba-tiba berkata, "Kamu sudah bertemu dengan semua penghuni rumah ini kan?" katanya sambil tersenyum. Aku bingung atas apa yang dia katakan. Tapi setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke dalam sumur yang ada di belakangnya. Setelah itu, aku seperti tidak ingat kejadian apa lagi yang aku rasakan. Aku hanya ingat bahwa aku dibangunkan oleh kakek dan nenekku karena aku sepertinya ketiduran di halaman belakang dengan HP yang penuh oleh pesan yang tidak sempat aku balas. Tepat ketika aku lulus SMA, akhirnya aku meninggalkan rumah tersebut dan aku memutuskan kuliah di kota J yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggalku. Namun, aku secara perlahan-lahan mencari tahu siapa mereka, para penghuni rumah itu. Juga siapa juga wanita berkebaya merah yang membuatku tidak sadarkan diri. Rupanya, mereka adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ketika negara kita masih dijajah oleh Belanda. Menir Belanda yang aku lihat di dalam foto keluarga itu mengambil seorang pribumi untuk dijadikan istri sirinya. Dia melahirkan 3 anak yang ada di dalam foto. Namun, sesuatu terjadi ketika pendudukan Jepang. Semua keluarga itu dibantai dan dibunuh di dalam rumah. Bapaknya diculik dan hilang entah kemana. Dan ketiga anaknya diberondong peluru di bangsal paling ujung. Sedangkan istri sirinya, yang merupakan seorang pribumi, dia dibunuh dan dijatuhkan di dalam sumur yang ada di kamar mandi belakang. Sehingga, apa yang aku lihat selama ini adalah ketika anak dari menir itu
anak yang paling kecil yang mengajakku bermain. Lalu Noni Belanda yang merupakan anak yang paling besar. Juga anak laki-laki yang menangis di dalam salah satu bangsal. Dia menangis karena dia dipisahkan oleh pasangannya yang seorang pribumi sebelum dia dibunuh. Aku juga sekarang tahu wanita bergaun merah yang marah kepadaku bukanlah tanpa sebab. Namun aku yang duduk di belakang rumah pada malam hari seperti mengganggu mereka. Lebih tepatnya, seperti tidak menghormati mereka yang telah tiada. Karena mereka yang mati di rumah itu pada masa lalu ternyata dimakamkan tepat di belakang rumah. Tepat di tempat aku duduk pada malam itu. Itulah hal mistis yang aku rasakan selama 18 tahun aku tinggal di sana. Sekarang rumah itu sudah kosong. Sempat ada orang yang ingin menyewanya untuk menjadi sebuah kafe karena tempatnya yang estetik. Namun, belum 1 bulan ditempati, mereka sudah pindah kembali. Karena mereka tidak kuat akan gangguan dari mereka yang tinggal di rumah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal di kota B tahu rumah itu. Karena rumah itu letaknya di jalan utama dan sekarang kondisinya tidak terurus. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga apa yang aku rasakan bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kita harus bisa menghargai mereka yang tinggal lebih lama di setiap rumah. Karena kita tidak tahu ada kejadian apa atas rumah yang kita tempati di masa lalu, sehingga mereka menampakkan dirinya kepada kita.